Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif tentang seorang musisi gereja yang menemukan cahaya Islam dan mengubah hidupnya secara mendalam. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Semoga setiap dukungan yang Anda berikan menjadi amal jariah, membahagiakan orang tua Anda, dan membawa kita semua ke dalam surganya. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepada Nabi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Henry Matthews menjalani hidup sederhana di Rapid City, sebuah kota kecil yang tenang di South Dakota, sambil berperan aktif sebagai musisi utama di gereja lokal yang menjadi pusat komunitas Kristen. Setiap minggu pagi, suara piano Henry mengiringi jemaat menyanyikan himne penuh semangat, membuat suasana gereja menjadi damai dan penuh pengharapan. Sebagai seorang suami dan ayah dari 2 anak, Henry menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarganya dan komitmennya untuk melayani gereja. Tetangganya mengenalnya sebagai pribadi yang ramah, seringkali membantu mereka dengan senyum tulus dan nasihat berdasarkan ajaran Alkitab. Henry juga menghabiskan waktu di perpustakaan gereja, membaca literatur teologis yang memperkuat pemahamannya tentang iman Kristen. Meski terlihat sempurna, sesekali dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam perjalanan spiritualnya, namun dia selalu mengabaikan perasaan itu demi keyakinannya. Kegiatannya meliputi memimpin kelas Alkitab untuk remaja, di mana dia berusaha menyampaikan ajaran tentang kasih Tuhan dengan penuh semangat. Bagi jemaat, Henry adalah teladan iman, tetapi dalam hati, dia diam-diam bertanya-tanya tentang konsep Tritunggal yang sulit dipahami. Suatu hari, saat membersihkan ruang penyimpanan gereja, dia menemukan sebuah surat tua dalam bahasa Arab yang menarik perhatiannya. Surat itu tampaknya berisi dialog religius, yang memicu rasa penasaran Henry dan menjadi awal dari perjalanan pencariannya. Henry selalu memulai harinya dengan doa pagi di gereja, di mana dia merasakan kedamaian yang menenangkan hati meski pikirannya sering dipenuhi pertanyaan. Setiap sesi paduan suara yang dia latih dipenuhi dengan suara melodi indah, tetapi Henry merasa ada harmoni yang lebih besar yang belum dia temukan. Jemaat gereja menghormatinya sebagai pemimpin spiritual yang mampu menginspirasi dan menyatukan mereka dalam iman. Di antara himne yang dinyanyikan, Henry kerap merenungkan makna kata-kata yang memuliakan Tuhan, tetapi seringkali hatinya terasa hampa. Pendeta Martin, yang baru diangkat, membawa pendekatan teologis yang lebih filosofis, memperkenalkan konsep-konsep baru yang memicu diskusi mendalam dengan Henry. Mereka sering berbicara hingga larut malam, membahas ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan sifat Tuhan dan misteri Tritunggal. Dalam diskusi ini, Henry merasa tergelitik oleh kontradiksi yang tak dapat dia abaikan, tetapi dia takut untuk mempertanyakannya secara terbuka. Pendeta Martin mulai menyadari bahwa Henry memiliki pemikiran yang kritis, dan ia mendorong Henry untuk mengeksplorasi lebih jauh melalui studi pribadi. Surat tua yang ditemukan Henry menjadi topik diskusi mereka, namun pendeta Martin mengaku tidak memahami isinya karena tidak menguasai bahasa Arab. Dorongan untuk memahami lebih dalam mendorong Henry mencari bantuan dari luar gereja untuk menerjemahkan surat tersebut. Pendeta Martin, yang baru pindah dari kota besar, membawa gaya kepemimpinan yang penuh dengan wawasan akademis, membuat jemaat kagum namun sekaligus bingung. Henry merasa tertantang dengan cara pandang Martin yang menggugah, terutama tentang bagaimana memahami Tuhan dalam konsep yang lebih rasional. Pendeta ini sering menekankan pentingnya memahami iman tidak hanya dengan hati, tetapi juga dengan logika, yang membuat Henry semakin bertanya-tanya. Dalam salah satu diskusi mereka, Martin menunjukkan beberapa inkonsistensi dalam narasi Alkitab yang telah lama diterima tanpa pertanyaan. Meskipun awalnya terganggu, Henry mulai membaca ulang Alkitab untuk mencari jawaban atas keraguan yang mulai muncul dalam pikirannya. Pendeta Martin juga memperkenalkan Henry pada literatur tentang dialog lintas agama, menyarankan agar dia tidak takut belajar dari perspektif lain. Sikap terbuka ini menginspirasi Henry untuk membawa surat Arab itu ke Ahmed, seorang mahasiswa dari universitas setempat yang dikenal fasih dalam bahasa Arab. Pertemuan pertama dengan Ahmed berlangsung santai, namun Henry langsung terkesan dengan pengetahuan Ahmed tentang teologi dan sejarah agama. Ahmed dengan sopan menawarkan untuk membantu menerjemahkan surat tersebut, menjelaskan bahwa itu berisi dialog tentang tauhid dan konsep ketuhanan. Percakapan dengan Ahmed mulai membuka pandangan baru bagi Henry, memaksanya mempertimbangkan pemahaman yang lebih luas tentang Tuhan. Saat membersihkan ruang penyimpanan gereja, Henry menemukan sebuah kotak kayu tua yang tampaknya belum dibuka selama beberapa dekade. Di dalamnya, terdapat surat yang tertulis dalam bahasa Arab, dihiasi dengan cap lilin yang telah pecah, serta lembaran kuno lainnya. Surat itu menarik perhatian Henry karena ada nama seorang misionaris gereja yang dikenalnya sebagai tokoh penting dalam sejarah gereja mereka. Setelah mengamati lebih dekat,
Henry menyadari bahwa surat itu tampaknya berasal dari pertukaran ide antara misionaris tersebut dan seseorang dari Timur Tengah. Teks Arab yang ditulis dengan indah memicu rasa ingin tahu, meskipun dia tidak memahami isinya sama sekali. Henry mulai bertanya-tanya mengapa surat seperti itu disimpan dengan begitu tersembunyi, tanpa pernah disebut dalam dokumen sejarah gereja. Dia mencoba mencari referensi dalam arsip gereja, tetapi tidak ada catatan tentang surat tersebut atau hubungannya dengan misionaris itu. Semakin banyak dia memikirkannya, semakin yakin bahwa surat itu mengandung informasi penting yang patut untuk diungkap. Henry merasa ini adalah panggilan untuk menyelidiki, meskipun hal itu membuatnya sedikit takut akan potensi konflik yang mungkin muncul. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa menerjemahkan surat itu dan mengungkap isinya. Henry membawa surat tersebut ke universitas setempat, di mana dia diperkenalkan kepada Ahmed, seorang mahasiswa asal Mesir yang dikenal sebagai ahli bahasa Arab. Ahmed membaca surat itu dengan cermat dan menjelaskan bahwa itu adalah dialog antara seorang misionaris Kristen dan seorang sarjana Muslim. Isi surat itu menyoroti diskusi mendalam tentang tauhid, sifat Tuhan, dan konsep keselamatan yang ditulis dengan rasa hormat dari kedua belah pihak. Henry terkejut mengetahui bahwa dialog tersebut penuh dengan kesamaan nilai, meskipun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ahmad menjelaskan bahwa sang sarjana Muslim dengan tegas mempertahankan ajaran tauhid sebagai keesaan Tuhan yang mutlak. Surat itu juga menggambarkan kekaguman misionaris terhadap kedisiplinan ibadah Islam, meskipun dia tetap berpegang pada keyakinannya sendiri. Henry merasa tergugah oleh kedalaman spiritual yang terkandung dalam dialog itu, membuatnya mempertanyakan pemahamannya sendiri tentang Tuhan. Ahmad menyarankan Henry untuk membaca Al-Quran sebagai referensi untuk memahami perspektif lain yang diangkat dalam surat tersebut. Setelah pertemuan itu, Henry mulai merasakan bahwa surat ini bukan sekadar artefak sejarah, melainkan kunci untuk perjalanan spiritualnya. Dengan hati penuh rasa ingin tahu, dia membawa pulang Al-Quran yang dipinjam dari Ahmad untuk memulai eksplorasi lebih dalam. Setelah membaca beberapa ayat Al-Quran, Henry mulai membandingkan isinya dengan Alkitab, terutama tentang kisah para nabi dan ajaran dasar ketuhanan. Dia menemukan bahwa Al-Quran sering merujuk pada Yesus, Isa Al-Masih, sebagai nabi, bukan Tuhan, yang menimbulkan perasaan campur aduk dalam dirinya. Henry menyadari bahwa kedua kitab suci ini memiliki banyak persamaan, seperti pesan moral dan ajakan untuk menyembah Tuhan yang esa. Namun, perbedaan mendasar tentang sifat Tuhan membuat Henry semakin penasaran dan mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Dia mulai mencatat ayat-ayat dari Alkitab dan Al-Quran yang tampaknya berhubungan, mencoba mencari pola atau pengertian baru. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dipendam mulai muncul ke permukaan, terutama tentang konsep Tritunggal yang selama ini sulit dipahami. Diskusinya dengan Ahmad semakin intensif, membahas bagaimana Al-Quran mengajarkan Tuhan sebagai satu entitas yang tak terbagi. Henry juga mulai berdiskusi dengan Pendeta Martin, tetapi merasa jawaban yang diberikan tidak sepenuhnya memuaskan rasa ingin tahunya. Dia sering begadang di malam hari, membaca kedua kitab suci dan mencari jawaban atas konflik batinnya yang semakin dalam. Dalam pencariannya, Henry merasa bahwa dia berada di ambang pemahaman baru, tetapi juga takut pada konsekuensi yang mungkin muncul dari penemuannya. Henry dengan hati-hati menjelaskan kepada Ahmad alasan dia tertarik dengan surat tua berbahasa Arab, menekankan bahwa dia hanya ingin memahami isinya untuk memperluas wawasannya. Ahmad, seorang mahasiswa dari Kairo yang sopan dan penuh semangat, langsung menawarkan bantuan, meyakinkan Henry bahwa tidak ada salahnya untuk mencari kebenaran. Saat mereka membahas isi surat, Ahmad menjelaskan bahwa inti dari surat itu adalah ajakan untuk memahami konsep tauhid, yang menegaskan keesaan Tuhan. Henry merasa terkejut mendengar penjelasan Ahmad bahwa Islam juga menghormati Yesus sebagai nabi, tetapi bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Diskusi mereka berkembang menjadi percakapan mendalam tentang perbedaan dan kesamaan dalam ajaran Islam dan Kristen. Ahmad dengan lembut mengajukan pertanyaan tentang logika di balik konsep Tritunggal, yang membuat Henry mulai mempertanyakan keyakinan yang selama ini dia pegang. Meskipun merasa tidak nyaman, Henry tidak bisa mengabaikan logika yang Ahmad sampaikan, terutama saat membahas ajaran tentang Tuhan yang Maha Esa. Dalam percakapan mereka, Ahmad juga merekomendasikan beberapa ayat Al-Quran yang relevan, yang kemudian Henry baca dengan hati-hati di rumah. Semakin lama Henry berbicara dengan Ahmad, semakin dia merasa bahwa dialog ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Ahmad menutup pertemuan mereka dengan mengatakan bahwa kebenaran selalu ada bagi siapa saja yang mencarinya dengan tulus, sebuah pesan yang menggema di hati Henry. Pada malam yang tenang setelah diskusi panjang dengan Ahmad, Henry mengalami mimpi yang aneh tetapi sangat nyata. Dia melihat dirinya berdiri di tengah padang pasir yang luas, di mana hanya ada bulan sabit besar yang bercahaya terang menggantung di langit malam. Angin lembut menyapu wajahnya, dan dalam keheningan itu, dia mendengar suara yang tidak asing,
menyerukan kata-kata yang tidak dia mengerti tetapi terasa menenangkan. Mimpi itu membuatnya merasa kecil di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar, seolah-olah dia diberi petunjuk untuk mencari lebih dalam. Ketika terbangun, Henry merasa gelisah tetapi juga penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa arti simbol bulan sabit dalam mimpinya. Dia menceritakan mimpi itu kepada Ahmed, yang menjelaskan bahwa bulan sabit sering dianggap sebagai simbol Islam, meskipun maknanya lebih bersifat budaya. Ahmed menyarankan agar Henry tidak terlalu fokus pada simbol, tetapi lebih kepada pesan spiritual yang mungkin ingin disampaikan melalui mimpinya. Henry mulai merasa bahwa mimpi ini adalah bagian dari serangkaian isyarat yang mengarahkan dirinya pada sesuatu yang lebih besar dari yang dia pahami. Dia menghabiskan malam-malam berikutnya dengan berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan yang dia yakini untuk mengungkapkan kebenaran. Mimpi itu menjadi titik balik, memperkuat niat Henry untuk terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam yang mulai mendominasi pikirannya. Ketika jemaat gereja mulai menyadari bahwa Henry sering berbicara tentang Islam dan mengutip Al-Quran dalam diskusi, mereka mulai mempertanyakan loyalitasnya. Beberapa anggota jemaat mulai melihat Henry dengan curiga, berbisik-bisik bahwa dia mungkin kehilangan keimanannya kepada Yesus. Pendeta Martin mendengar kabar tersebut dan mencoba mengingatkan Henry agar berhati-hati, tetapi Henry dengan jujur mengatakan bahwa dia hanya sedang mencari kebenaran. Diskusi di komunitas gereja menjadi semakin tegang, dengan beberapa anggota yang setia mendukung Henry, sementara yang lain merasa dia harus menghentikan penjelajahannya. Istri Henry, yang selama ini mendukungnya, mulai merasa khawatir bahwa pencarian spiritual suaminya akan menghancurkan reputasi keluarga mereka. Henry tetap teguh, menjelaskan kepada keluarganya bahwa ini bukan tentang meninggalkan gereja, tetapi tentang memahami keimanan dengan cara yang lebih mendalam. Tekanan semakin meningkat ketika beberapa jemaat meminta pendeta untuk mengambil tindakan tegas terhadap Henry, menuntut agar dia berhenti berbicara tentang Islam. Meski merasa terasing, Henry tidak membiarkan dirinya diintimidasi, dan dia terus membaca Al-Quran serta berdiskusi dengan Ahmed. Dalam kebingungan itu, Henry menemukan bahwa isolasi sosial justru memberinya waktu untuk merenung lebih dalam tentang makna sejati dari keimanannya. Dengan hati yang berat, Henry menyadari bahwa pencariannya mungkin membawa dia ke jalan yang jauh berbeda dari apa yang pernah dia bayangkan. Semakin dalam Henry mendalami ajaran Islam, semakin ia merasa terasing di tengah komunitas gereja yang dulu menjadi pusat kehidupannya. Keluarganya mulai merasa cemas melihat perubahan pada diri Henry, terutama karena ia lebih sering membaca Al-Quran dibandingkan Alkitab. Istrinya, Mary, mencoba mengajak Henry berdiskusi, tetapi dia kesulitan memahami alasan suaminya mempertanyakan konsep yang sudah mereka yakini selama ini. Anak-anak Henry, meskipun masih terlalu muda untuk memahami konflik ini, mulai memperhatikan ketegangan yang terjadi di rumah mereka. Jemaat gereja yang dulu mengagumi Henry mulai menjauhinya, beberapa bahkan menyebutnya sebagai pengkhianat iman. Meskipun merasa sedih, Henry menganggap semua ini sebagai ujian keimanan yang harus dia lalui untuk menemukan kebenaran sejati. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, berjalan sendirian di taman atau duduk di perpustakaan untuk merenungkan perjalanan spiritualnya. Dalam doanya, Henry meminta kekuatan dari Tuhan untuk membimbingnya melalui rasa kesepian dan kebingungan yang mulai mendominasi hidupnya. Dia juga mencoba berbicara dengan Ahmed tentang isolasi sosial yang dia rasakan, dan Ahmed mengingatkannya bahwa perjalanan menuju kebenaran seringkali penuh rintangan. Henry mulai memahami bahwa untuk menemukan kebenaran, ia harus siap kehilangan kenyamanan dan penerimaan yang selama ini ia anggap sebagai hal yang pasti. Dengan rasa ingin tahu yang semakin membara, Henry dan Ahmed memutuskan untuk melacak asal-usul surat tua yang telah mengubah pandangan Henry tentang banyak hal. Mereka menuju perpustakaan lama di kota, tempat dokumen-dokumen sejarah gereja dan surat-surat misionaris biasanya disimpan. Setelah mencari selama berjam-jam, mereka menemukan jurnal perjalanan milik misionaris yang disebut dalam surat itu. Jurnal itu mengungkap bahwa sang misionaris telah melakukan dialog panjang dengan seorang sarjana Muslim di Timur Tengah pada abad ke-19. Dialog mereka, yang tercatat dalam surat tersebut, berpusat pada tauhid, keesaan Allah, yang menjadi inti dari ajaran Islam. Henry terpesona oleh kedalaman dan kesederhanaan argumen sang sarjana, yang menekankan bahwa Tuhan tidak membutuhkan perantara atau pembagian dalam wujudnya. Ahmad menunjukkan bagaimana setiap poin dalam surat tersebut selaras dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang Allah yang Maha Esa. Henry mulai menyadari bahwa konsep Tritunggal yang selama ini ia yakini terasa rumit dibandingkan dengan tauhid yang sederhana namun sangat kuat. Penemuan ini menguatkan tekad Henry untuk terus mempelajari ajaran Islam dan memahami bagaimana semua ini cocok dalam perjalanan spiritualnya. Dengan jurnal dan surat itu di tangan, Henry merasa seolah-olah dia telah menemukan peta yang membimbingnya menuju kebenaran. Henry mulai mendalami Al-Quran dengan lebih serius, membaca kisah para nabi dan ajaran moral yang terasa selaras dengan inti keimanan yang ia cari.
Dia terkejut melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan Yesus, Isa Al-Masih, sebagai utusan Allah yang membawa pesan tauhid kepada umatnya. Kisah tentang kelahiran Yesus, mukjizat-mukjizatnya, dan kesetiaannya kepada Allah terasa akrab, tetapi dengan perspektif yang lebih sederhana dan kuat. Henry merasa bahwa ajaran Al-Quran menegaskan pentingnya keesaan Tuhan, yang berbeda dengan konsep Tritunggal yang selama ini dia perjuangkan untuk dipahami. Dia mulai melihat Yesus sebagai sosok yang mulia bukan karena keilahian, tetapi karena kepatuhannya yang sempurna kepada Allah. Diskusi dengan Ahmed semakin memperkuat pemahamannya, terutama ketika Ahmed menunjukkan ayat-ayat yang menegaskan keselarasan ajaran para nabi dari Adam hingga Muhammad. Henry juga membaca tafsir dan buku-buku tentang Islam, menemukan bahwa keimanan yang didasarkan pada tauhid sangat logis dan mendalam. Dia mulai merasa damai dengan pemikiran bahwa Tuhan yang dia sembah selama ini adalah Tuhan yang sama, tetapi dengan pemahaman yang lebih jelas dan rasional. Perasaan damai ini memberinya keberanian untuk terus mencari, meskipun dia tahu bahwa jalannya masih panjang dan penuh tantangan. Dengan hati yang mulai terbuka, Henry merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini dia cari, meskipun dia tahu perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Kabar tentang ketertarikan Henry terhadap Islam menyebar dengan cepat di kalangan jemaat, menciptakan atmosfer yang semakin tegang di gereja. Pendeta Martin, yang awalnya mendukung diskusi intelektual Henry, mulai merasa bahwa pencarian ini telah melampaui batas-batas keimanan Kristen. Dalam sebuah pertemuan pribadi, Pendeta Martin menuntut penjelasan dari Henry, memintanya untuk menyatakan kesetiaannya kepada gereja atau meninggalkan pencariannya. Henry mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan, tetapi Martin menganggapnya sebagai tanda pengkhianatan iman. Pendeta Martin memberikan ultimatum, mengatakan bahwa Henry harus memilih antara terus menjadi bagian dari gereja atau mengikuti keyakinan barunya. Henry merasa terpojok, tetapi dia juga tidak ingin berbohong tentang perasaannya yang semakin condong pada ajaran tauhid. Jemaat gereja mulai semakin terbuka dalam menunjukkan ketidaksetujuan mereka, beberapa bahkan memintanya untuk mundur dari perannya sebagai musisi utama. Meskipun merasa sedih, Henry tidak membiarkan tekanan tersebut menghentikannya untuk terus mencari kebenaran. Dia mulai menyadari bahwa keimanan sejati tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat atau tradisi yang telah lama dia pegang. Dengan hati yang berat, Henry memutuskan untuk tidak menghadiri kebaktian minggu berikutnya, sebuah langkah yang menandai jarak yang semakin lebar antara dirinya dan komunitas gereja. Konflik internal Henry akhirnya mencapai puncaknya ketika istrinya, Mary, menghadapi dia dengan kemarahan dan rasa takut yang selama ini dia pendam. Mary menuduh Henry menghancurkan kehidupan keluarga mereka dengan mempertanyakan iman Kristen yang selama ini menjadi fondasi hubungan mereka. Henry mencoba menjelaskan bahwa dia hanya berusaha menemukan kebenaran, tetapi Mary merasa bahwa hal itu berarti meninggalkan keluarga mereka. Ketegangan memuncak ketika Mary mengancam untuk pergi bersama anak-anak jika Henry terus mendalami Islam. Henry, meskipun terpukul oleh ancaman itu, mencoba tetap tenang, meyakinkan Mary bahwa pencariannya tidak berarti dia berhenti mencintai keluarganya. Namun, Mary merasa bahwa perubahan ini terlalu besar untuk diterima, dan dia menuntut agar Henry memilih antara keluarga atau keyakinan barunya. Anak-anak mereka, yang mendengar pertengkaran tersebut, menjadi ketakutan dan bingung, menambah tekanan emosional bagi Henry. Henry mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, tetapi dia tahu bahwa kejujuran tentang keimanannya lebih penting daripada kenyamanan. Dia memutuskan untuk memberi waktu kepada Mary untuk merenungkan situasi ini, sementara dia mencoba menemukan ketenangan dalam doa. Dengan hati yang berat, Henry menyadari bahwa pencarian spiritualnya tidak hanya menguji imannya, tetapi juga hubungannya dengan orang-orang yang paling dia cintai. Merasa tertekan oleh konflik di gereja dan rumah, Henry memutuskan untuk mengambil waktu sendiri dengan pergi ke pegunungan Black Hills, tempat dia sering mencari ketenangan. Dengan membawa Al-Quran dan jurnal catatannya, dia mendaki ke sebuah titik tinggi yang menghadap lembah, di mana langit malam tampak begitu luas dan damai. Henry duduk di bawah langit berbintang, membiarkan keheningan alam membimbing pikirannya yang gelisah menuju refleksi yang lebih dalam. Dia membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, merasakan kedamaian yang belum pernah dia alami sebelumnya. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, seolah-olah alam turut memberikan dukungan pada perjalanan spiritualnya yang penuh perjuangan. Dalam keheningan itu, Henry merenungkan semua pertanyaan, keraguan, dan konflik yang telah membawanya ke titik ini dalam hidupnya. Dia merasa bahwa di tempat ini, di bawah cakrawala tanpa batas, Tuhan mendengarkan doa-doanya yang paling tulus. Henry memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percaya bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Ketika malam semakin larut, dia merasa hatinya lebih ringan, seolah-olah dia telah menemukan ketenangan dalam keyakinan barunya. Dengan penuh rasa syukur, dia kembali ke rumah dengan keyakinan bahwa jalan yang dia tempuh, meskipun sulit,
adalah bagian dari rencana Tuhan untuknya. Dalam keheningan malam, setelah membaca ayat-ayat Al-Quran tentang para nabi, Henry merasa terdorong untuk mencoba beribadah seperti yang mereka lakukan. Dia mengingat bagaimana Ahmed menjelaskan bahwa sujud adalah bentuk penyerahan total kepada Tuhan, tanda kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Dengan perlahan, Henry membentangkan selimut di lantai ruang tamunya, meniru gerakan sujud yang dia lihat dalam video tentang salat. Ketika dahinya menyentuh lantai, Henry merasa seolah-olah beban yang selama ini menghimpit hatinya perlahan terangkat. Dalam posisi itu, dia berbisik pelan, meminta bimbingan Tuhan untuk menunjukkan kebenaran dan memberinya kekuatan menghadapi semua rintangan. Rasa tenang yang tak terduga menyelimuti dirinya, membuat Henry menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan yang mendalam. Dia merenungkan betapa sederhana tetapi mendalamnya tindakan ini, yang terasa lebih berarti daripada doa-doa formal yang biasa dia lakukan sebelumnya. Henry merasa seperti seorang anak kecil yang kembali ke pelukan ayahnya, sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Pengalaman itu menjadi momen penting dalam perjalanan spiritualnya, seolah-olah dia akhirnya memahami arti sebenarnya dari penyerahan diri. Ketika bangkit dari sujudnya, Henry merasa hatinya dipenuhi kedamaian, seolah-olah dia telah menemukan jalan yang selama ini dia cari. Ahmed mengundang Henry untuk menghadiri acara komunitas Muslim lokal, sebuah pertemuan kecil yang diadakan di pusat komunitas setempat. Awalnya Henry ragu, takut akan pandangan orang lain, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk pergi, didorong oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan akan kebersamaan. Saat tiba, dia disambut dengan senyuman hangat dan pelukan dari orang-orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Acara dimulai dengan pembacaan Al-Quran, dan Henry terpesona oleh keindahan melodi ayat-ayat suci yang membuat hatinya merasa damai. Selama diskusi, anggota komunitas berbagi pengalaman hidup mereka, menceritakan bagaimana Islam membantu mereka menemukan arah dan kedamaian. Henry merasa diterima tanpa syarat, tidak ada tekanan untuk mengubah keyakinannya, hanya undangan untuk memahami lebih dalam. Dia terkesan dengan kebersamaan yang tulus di antara komunitas tersebut, jauh dari formalitas dan pembagian kelas yang sering dia lihat di gereja. Di akhir acara, Ahmed memperkenalkan Henry kepada imam setempat, yang menyambutnya dengan doa dan dukungan yang hangat. Saat berjalan pulang, Henry merenungkan betapa menyenangkan rasanya menjadi bagian dari sesuatu yang begitu damai dan penuh makna. Dia mulai merasa bahwa mungkin, dia tidak hanya menemukan jawaban atas pertanyaannya, tetapi juga komunitas baru yang menguatkan imannya. Saat membaca Al-Quran suatu malam, Henry sampai pada kisah Musa dan perjalanannya bersama umat Israel menyeberangi Laut Merah. Dia terkesan oleh keberanian Musa yang, meskipun menghadapi bahaya besar, tetap percaya penuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Kisah itu menggambarkan momen di mana Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, yang kemudian terbelah, membuka jalan keselamatan bagi umatnya. Henry merasa bahwa kisah ini mencerminkan perjuangan spiritualnya sendiri, di mana dia harus memiliki keberanian untuk melawan arus keyakinan yang dia yakini sebelumnya. Dia merenungkan bagaimana Musa tetap teguh meskipun berada dalam situasi yang tampaknya mustahil, sesuatu yang menginspirasi Henry untuk terus maju dalam pencariannya. Kisah itu juga menegaskan bahwa iman sejati membutuhkan tindakan dan keyakinan, bahkan ketika semua tampak tidak masuk akal di mata manusia. Henry merasa bahwa Allah sedang memintanya untuk menunjukkan keberanian serupa dalam menghadapi tantangan dari gereja, keluarganya, dan bahkan hatinya sendiri. Dia mulai melihat bagaimana perjalanan Musa dapat menjadi panduan baginya untuk terus berjalan meskipun rintangan tampak tak teratasi. Henry menyadari bahwa seperti Musa, dia tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bersamanya. Kisah itu memberinya kekuatan baru, membuatnya semakin yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah langkah menuju kebenaran yang lebih besar. Undangan untuk debat publik disampaikan oleh Pendeta Martin, yang merasa bahwa perdebatan terbuka akan menjadi cara untuk mengatasi keraguan jemaat terhadap Henry. Henry, meskipun awalnya ragu, menerima undangan itu dengan niat untuk berbicara dengan jujur tentang perjalanan spiritualnya. Hari debat tiba, dan gereja dipenuhi jemaat yang ingin menyaksikan diskusi antara dua tokoh yang mereka hormati. Pendeta Martin memulai dengan argumen yang kuat tentang Tritunggal, menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjelaskan konsep tersebut sebagai inti dari iman Kristen. Henry, dengan tenang, menjawab bahwa ia menghormati pandangan tersebut, tetapi ia menemukan konsistensi yang lebih besar dalam ajaran Tauhid yang dia pelajari. Dia mengutip ayat-ayat dari Alkitab seperti Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, untuk menunjukkan bahwa konsep keesaan Tuhan sudah ada sejak awal. Henry juga menyebut ayat-ayat Al-Quran yang memperkuat pandangannya, termasuk surat Al-Ikhlas, yang menegaskan bahwa Allah itu satu, tanpa sekutu. Pendeta Martin mencoba membantah dengan menyebutkan mukjizat Yesus,
tetapi Henry dengan lembut menjelaskan bahwa Yesus dalam Al-Quran juga dihormati sebagai nabi yang diutus Allah. Perdebatan berlangsung dalam suasana yang penuh perhatian, tetapi Henry berhasil mempertahankan sikap tenangnya, menjelaskan keyakinannya dengan penuh rasa hormat. Pada akhir diskusi, Henry berkata bahwa dia percaya pada kebenaran yang dia temukan, sebuah kebenaran yang telah membawa kedamaian dan kejelasan dalam hidupnya. Setelah debat selesai, suasana gereja menjadi hening, semua mata tertuju pada Henry yang berdiri di depan mimbar. Dengan suara yang tenang tetapi tegas, Henry menyatakan bahwa dia telah menemukan kebenaran dalam tauhid dan bahwa dia merasa terpanggil untuk mengikrarkan keimanannya. Dia mengucapkan kalimat syahadat dengan jelas, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," di hadapan jemaat yang terkejut. Beberapa orang menangis, ada yang karena rasa kehilangan, sementara yang lain merasa terinspirasi oleh keberanian dan kejujuran Henry. Pendeta Martin tampak kecewa, tetapi dia tetap tenang, hanya menundukkan kepala saat Henry selesai mengucapkan syahadatnya. Henry menjelaskan kepada jemaat bahwa keputusannya bukanlah pengkhianatan, melainkan langkah untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang anggota jemaat berdiri dan menyatakan bahwa dia juga merasa tersentuh oleh ajaran tauhid, yang memicu lebih banyak orang untuk mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Dalam suasana yang penuh emosi, beberapa jemaat mendekati Henry untuk memeluknya, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami keputusannya. Henry merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini dia pikul akhirnya terangkat, dan dia merasa diterima dalam rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih. Ketika dia meninggalkan gereja malam itu, Henry menyadari bahwa hidupnya baru saja memasuki babak baru yang penuh tantangan tetapi juga penuh kedamaian. Pengakuan Henry tentang Islam mengguncang jemaat gereja, memicu diskusi mendalam di antara mereka tentang keimanan dan makna sejati dari menyembah Tuhan. Beberapa jemaat yang hadir selama debat mulai mencari Al-Quran, ingin memahami ajaran yang telah mengubah hidup Henry secara dramatis. Diskusi kecil mulai terbentuk di antara anggota jemaat, dengan beberapa dari mereka membahas persamaan antara Al-Quran dan Alkitab. Satu persatu, mereka mulai membaca kisah para nabi dalam Al-Quran, menemukan keselarasan yang sebelumnya tidak mereka sadari. Beberapa anggota gereja bahkan mendatangi Ahmed, meminta penjelasan lebih lanjut tentang ajaran Islam dan makna tauhid. Pendeta Martin mencoba meredakan situasi dengan mengingatkan jemaat untuk tetap setia pada doktrin gereja, tetapi kata-katanya kurang mampu menahan gelombang rasa ingin tahu. Sebagian jemaat mengaku bahwa mereka mulai merasakan kedamaian yang sama seperti yang Henry tunjukkan sejak peralihannya ke Islam. Ada percakapan terbuka tentang keimanan yang berlangsung lebih jujur dari sebelumnya, menciptakan suasana refleksi kolektif di komunitas tersebut. Keberanian Henry untuk berbicara tentang kebenaran menginspirasi banyak orang untuk mempertanyakan iman mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jemaat yang dulunya berpecah mulai merasa bahwa perjalanan mereka, meskipun berbeda, memiliki tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Istri Henry, Mary, yang awalnya skeptis dan marah, mulai memperhatikan kedamaian dan stabilitas emosional yang Henry tunjukkan sejak dia memeluk Islam. Anak-anak mereka, meskipun masih muda, mulai tertarik mendengar ayah mereka membaca Al-Quran dengan suara lembut setiap malam. Mary, dalam diam, mulai membaca Al-Quran yang disimpan Henry di meja kerja, menemukan pesan-pesan yang terasa menenangkan dan penuh makna. Melihat bagaimana Henry memperlakukan mereka dengan cinta dan sabar yang lebih besar dari sebelumnya, Mary mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Suatu malam, Mary mengungkapkan kepada Henry bahwa dia ingin belajar lebih banyak tentang Islam, tetapi dia takut akan reaksi keluarga besar mereka. Henry dengan penuh kasih meyakinkan Mary bahwa keputusannya harus didasarkan pada hati nurani dan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Mary mulai menemani Henry dalam salat, belajar sujud untuk pertama kalinya, dan merasakan kedamaian yang mendalam dalam prosesnya. Anak-anak mereka mulai menghafal doa-doa pendek dan menikmati kebersamaan dalam belajar ajaran Islam sebagai keluarga. Keputusan Mary untuk memeluk Islam datang dengan sendirinya, diikuti oleh anak-anak mereka yang dengan polos menyatakan keinginan untuk ikut dengan ayah dan ibu mereka. Keluarga Henry menemukan kedamaian baru dalam hidup mereka, meskipun mereka tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Keputusan Henry untuk memeluk Islam memaksa gereja mengambil tindakan tegas, meskipun banyak jemaat yang mulai berpihak kepadanya. Pendeta Martin, dengan berat hati, mengumumkan bahwa Henry tidak lagi dapat menjadi bagian dari gereja karena dianggap telah meninggalkan doktrin Kristen. Keputusan ini memicu perdebatan di antara jemaat, beberapa mendukung Henry, sementara yang lain merasa bahwa aturan gereja harus ditegakkan. Henry menerima keputusan itu dengan tenang, meskipun hatinya sedih meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah spiritualnya selama bertahun-tahun. Dia merasa bahwa perpisahan ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya, yang mengajarkan bahwa iman sejati tidak selalu diterima oleh semua orang. Beberapa jemaat diam-diam menemui Henry,
memberikan dukungan dan meminta bimbingannya untuk memahami ajaran Islam. Henry tidak menyimpan dendam terhadap gereja, tetapi dia berdoa agar mereka suatu hari dapat memahami keputusannya. Ahmed dan komunitas Muslim setempat menyambut Henry dengan tangan terbuka, memberi semangat untuk tetap teguh dalam keimanannya. Meskipun kehilangan komunitas gereja, Henry merasa telah menemukan keluarga spiritual baru yang memberinya kekuatan. Dia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain memahami tauhid dengan cara yang damai dan penuh kasih. Dalam acara komunitas Muslim yang diadakan untuk mempererat hubungan antar agama, lebih dari setengah jemaat gereja hadir atas undangan Henry. Acara dimulai dengan diskusi terbuka tentang kesamaan ajaran dalam Al-Quran dan Alkitab, yang dipimpin oleh Henry dan Ahmed. Banyak anggota jemaat yang tergerak oleh kesederhanaan ajaran tauhid dan cerita transformasi spiritual Henry. Ketika acara mendekati akhir, beberapa jemaat menyatakan keinginan mereka untuk bersyahadat, mengejutkan semua orang. Imam setempat memimpin syahadat massal, dengan lebih dari setengah jemaat gereja mengucapkan kalimat tauhid bersama-sama. Henry menangis bahagia melihat komunitas yang pernah dia layani sekarang bergabung dengannya dalam iman baru yang dia temukan. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi komunitas kecil tersebut, menunjukkan bagaimana pencarian kebenaran dapat menghubungkan banyak hati. Pendeta Martin, yang hadir di acara tersebut, meskipun kecewa, tidak dapat menyembunyikan rasa hormatnya terhadap keyakinan dan ketulusan Henry. Syahadat massal ini menjadi titik awal bagi komunitas baru yang berfokus pada persaudaraan, pembelajaran, dan penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Henry merasa bahwa misinya untuk menyampaikan kebenaran telah mencapai titik yang luar biasa. Henry memulai hidup barunya sebagai seorang Muslim, bersama keluarganya yang sekarang bersatu dalam iman yang sama. Gereja tua tempat Henry dulu bekerja diubah menjadi pusat komunitas untuk pembelajaran Islam, dengan dukungan dari jemaat baru yang bersyahadat. Henry mengajarkan Al-Quran dan kisah para nabi kepada komunitas baru, menyatukan mereka dalam semangat tauhid dan cinta kepada Tuhan. Mary mengambil peran sebagai pendukung utama, membantu anggota komunitas yang baru memeluk Islam untuk memahami ajaran-ajaran dasar. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan rasa hormat terhadap keimanan, menjadi simbol harapan bagi generasi mendatang. Komunitas itu berkembang, menarik perhatian banyak orang dari luar kota yang ingin belajar tentang Islam dengan cara yang inklusif dan damai. Henry sering merenung tentang perjalanan panjangnya, merasa bersyukur atas setiap tantangan yang membawanya lebih dekat kepada kebenaran. Dia tetap menjalin hubungan baik dengan gereja, mengajarkan pentingnya dialog dan saling menghormati antar agama. Setiap hari, Henry melihat bagaimana komunitasnya tumbuh dan menjadi saksi bahwa iman yang sejati mampu mengubah kehidupan. Dengan senyum penuh rasa syukur, Henry tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang menyebarkan cahaya kebenaran kepada dunia.